Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan tadabbur kita pada zuhur pada siang hari ini. Kemudian pada itu yang kami muliakan para guru, para ustadz, para jamaah, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, santri dan santriah yang berbahagia. Hari ini kita masih melanjutkan surah Ali Imran ayat 161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini kembali melanjutkan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ada yang berbunyi hal yang sama pada ayat 122. Jadi sekarang di 161 diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ayat ini ada dua hal. Yang pertama, ketika terjadi pada perang Uhud, saat itu umat Islam mengalami kekalahan karena salah satu faktornya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh umat Islam yang berperang pada saat itu. Rasulullah sudah mengingatkan, apapun yang terjadi dengan dirimu di dalam peperangan itu nanti, kamu jangan meninggalkan tempat, karena Rasulullah sudah mengatur tempat-tempat mereka. Ada yang di lereng bukit, ada yang di atas bukit, ada yang di lembah dan sebagainya. Tapi ketika para musuh yang datang dengan jumlah cukup besar, yaitu hampir 3.000-an orang, sementara umat Islam hanya sekitar 1.000 orang, dengan membawa berbagai harta benda, emas, perak dan sebagainya. Rupanya harta yang dibawa ini adalah sebuah strategi untuk menggiurkan umat Islam yang sedang berada di perbukitan itu. Nah, ketika saat-saat perang berlangsung, umat kafir ini terdesak turun mundur dari bukit Uhud ini dan menghindar. Apa yang terjadi ketika bukit Uhud ini ditinggalkan oleh para musuh? Umat Islam yang melihat musuh mundur, mereka turun dari bukit tempat mereka berada masing-masing. Padahal sudah diamanahkan oleh Rasulullah, apapun yang terjadi jangan tinggalkan tempat itu. Tapi karena menggiurkan harta benda rampasan tadi yang banyak ditinggalkan oleh para musuh, mereka berebutan. Sampai ada yang berpikiran bahwa jangan-jangan nanti kalau nanti kita memenangkan peperangan, rampasan perangnya banyak, kita dikhianati oleh Rasulullah. Inilah perasaan sebagian umat saat itu yang merasa seakan-akan rampasan perang itu nanti akan dikhianati oleh Rasulullah, dan Rasulullah akan menguasai sendiri harta itu dan mereka tidak kebagian. Nah, inilah rasa-rasa jiwa-jiwa yang serakah, jiwa-jiwa yang khianat yang ada di dalam Muslim pada saat itu yang sedang berperang. Maka itu Allah katakan dalam ayat ini dengan jelas dan tegas, wa ma kana lin nabiyyi ayyaghulla wa may ya'lul. Dan tidaklah mungkin seorang nabi berkhianat, kata Allah, dalam urusan-urusan harta rampasan perang. Langsung dijawab oleh Allah SWT. Ayat ini turun pada saat perang Uhud itu, karena adanya anggapan umat Islam yang berperang bahwa Rasulullah akan menguasai harta-harta itu dan tidak akan membagi mereka. Dianggap Rasulullah serakah, padahal mereka lah yang serakah sampai berkhianat dan tidak disiplin di dalam medan perang. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka turun
Uhud, di medan perang itu, maka lawan musuh berbalik kembali. Ketika mereka rebutan harta benda rampasan perang tadi, semua lawan-lawan naik kembali ke bukit. Dipanahlah, dipenggallah kepala umat Islam yang rebutan harta benda tadi. Mereka lupa, lalai. Pedang-pedangnya, senjata ditinggalkan, sehingga mereka nyaris tidak punya senjata dan perbekalan perang, sehingga mereka berebut dengan harta benda itu. Saat itulah musuh-musuh membantai mereka. Maka itu dalam sejarah dicatat ada sekitar 313 orang syuhada Uhud yang wafat waktu itu, termasuk paman Nabi sendiri, si Hamzah dan sebagainya. Ini luar biasa, karena keserakahan, karena kecongkakan, dan mereka melakukan hianat. Memang hianat itu di dalam berbagai pandangan dikatakan apa yang menyebabkan orang berkhianat. Dalam kehidupan kita kadang-kadang memang penghasilan tidak sebanding dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita tidak sebanding dengan penghasilan. Demikian juga problem kita, masalah kita kadang-kadang tidak sebanding dengan penghasilan. Ini buat orang kadang berkhianat. Boleh jadi karena itu ketika mereka berperang, mereka melihat harta benda, sementara mereka berada dalam kekurangan, sementara mereka berada di dalam berbagai kemiskinan, mereka ada di medan peperangan. Sementara di depan mereka harta benda yang banyak. Inilah yang membuat mereka tergiur sehingga meninggalkan amanah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam kisah ini, dalam asbabun nuzul dikisahkan juga di mana ketika terjadi peperangan ini, bendera merah putih, utamanya bendera merah itu hilang. Jadi bendera perang yang dikobarkan Rasulullah itu merah putih, sama dengan bendera kita Indonesia. Jadi itu yang dikumandangkan. Dan ketika kocar kacirnya pasukan umat Islam ini oleh pasukan kafir, maka hilanglah bendera itu. Nah, hilangnya bendera ini pun dituduh Rasulullah yang menggelapkan. Jadi di dalam kalangan pasukan ini sendiri ada umat yang munafik. Yang lalu kita pernah bahas, kaum munafik itu tidak saja dari kalangan kafir. Kalau kafir udah jelas-jelas. Tapi kalangan muslim pun sebenarnya ada yang munafik. Salah satu tadi diantaranya diberi amanat, dia khianat. Yang menuduh Rasulullah menggelapkan bendera merah, bendera perang. Ternyata pada perang ini ada seorang wanita yang ikut perang dengan suaminya. Dia bernama adalah Amarah binti Alqamah Harisyah. Dia seorang wanita yang pemberani, ikut perang dengan suaminya. Ketika pasukan Islam kocar kacir, dia mendekati di tengah keramaian itu dengan gagah beraninya, dan dia mengambil, merampas bendera itu yang sudah diinjak-injak oleh musuh sebagai penghinaan terhadap pasukan umat Islam. Oleh Amarah binti Alqamah diambil ini bendera, dia bawa lari, dia kobarkan semangat perang kembali, seorang wanita pemberani pada masa perang Uhud ini. Sementara pasukan sudah kocar kacir, ada yang dibunuh, ada yang dipenggal. Wanita inilah yang menyelamatkan bendera itu dan mengobarkan perang sambil membawa bendera itu berlari dari bukit Uhud. Nah, semangat inilah yang dibuat syair oleh seorang Husain, cucu Rasulullah. Kalaulah tidak ada jiwa seorang ksatria Amarah bin Alqamah Harisyah, maka bendera merah putih, simbol kebesaran Islam, telah dijual di kaki lima di pasar-pasar. Bahkan akan diinjak-injak oleh musuh bendera tersebut sebagai simbol hancurnya, yaitu jatuhnya umat Islam di mata kaum kafir. Inilah kata Husain di dalam syairnya, mengatakan hebatnya seorang Amarah binti Alqamah dalam perang ini. Saudara sekalian, hadirin jamaah yang berbahagia, inilah beberapa petikan daripada ayat ini, dan Allah mempertegas bahwasanya Rasulullah, nabi-nabi bukanlah orang-orang yang berkhianat, tapi adalah orang-orang yang amanah. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam,
sampailah penutup Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang amanat dan tidak pernah berkhianat. Mereka bukan orang-orang yang serakah, bukanlah orang-orang yang arogan, sombong, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat manusiawi, yang mengedepankan kemanusiaan di dalam kehidupannya. Maka itu barang siapa, kata Allah, yang berkhianat, mereka akan datang dengan khianatnya itu. Kalau dia khianat dengan jabatan, dia akan datang menyerahkan jabatannya. Kalau dia khianat dengan harta benda, maka dia akan datang dengan harta yang dicurinya. Kalau dia khianat dengan keluarganya, dia akan datang bertanggungjawabkan dengan keluarganya. Kalau dia khianat sebagai pemimpin, dia akan datang diarak oleh masyarakat jamaahnya. Orang-orang yang dipimpinnya dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah janji Allah, siapa yang berkhianat, dia akan datang kembali kepada Allah membawa pengkhianatannya itu tentang apa yang dikhianatinya. Maka itu Allah tidak akan merubah, tidak akan menggeser sebuah janji yang telah dia tetapkan. Setiap kebaikan dia akan ganti dengan kebaikan, malah lebih dari satu kebaikan yang dia lakukan. Dan orang-orang yang tidak pernah berkhianat tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di yaumil akhir. Demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun jabatan kita, sekalipun di dalam keluarga kita adalah seorang pemimpin yang nanti diminta pertanggungjawabannya amanah yang diberikan pada kita semua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kamu pimpin. Barakallah, semoga Allah ampuni kita semua, rahmati, dan kita diakhiri dengan husnul khatimah. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.